Nah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang apa artinya menjadi seorang hamba Tuhan ya, atau menjalani panggilan keimamatan. Apa namanya? Keimamatan. Jadi jalan yang kalian tempuh di tempat ini itu adalah panggilan ilahi untuk melayani Dia dengan sepenuh hati, sepenuh hidup, sepenuh jiwa. Nah, namanya sepenuh itu berarti totalitas. Ya, keimamatan itu zaman dulu pakaiannya itu seperti ini. Ini namanya jubah imam. Ya, kalau di Protestan mungkin diganti dengan stola. Benar? Nah, itu jalan keimamatan. Nah, minggu lalu kita belajar untuk mencapai keimamatan ini kalian harus masuk di sebuah sekolah, di seminari. Eh, Lalu jalan yang kalian ambil itu adalah jalan apa? Masih ingat? Hah? Loh, catatannya dibuka. Ayo, istilahnya apa waktu itu? Hah? Per jalan apa? Kalian di sini memasuki jalan apa? Pertapa? Iya, ya kan? Apalagi? Yang kamu catat apa minggu lalu? Hah? Di bawah mana? Kamu taruh mana? Ya, ambil. Nah, jalan apa? Aske? Iya. Ingat gak? Jalan apa? Aske? Disiplin rohani. Menjadi seorang apa? Hamba Tuhan. Asketis itu berarti yang menjalankan itu namanya seorang uh, asketis, seorang petapa. Ya, atau apa itu maksudnya bukan bertapa di hutan, tapi jalan disiplinnya tadi. Ya, terus apa lagi yang dipelajari minggu lalu? Kalau jalan asketik itu jalan bagaimana? Iya, oke, good. Terus apa lagi? Bisa? Jalan asketik itu apa itu? Oke, coba baca yang kamu catat minggu lalu. Nah, apa misalnya? Mhm, jalan asketis, ya kan? Jadi kamu di sini statusnya apa? Seorang apa? Aske? Iya, seorang asketik. Artinya seorang yang sedang menjalani proses menjadi seorang imamat. Jalan ke imamatan. Nah, ini kita baca Chrysostomos. Eh, Kamu catatannya mana? Ini dicatat. Mana pennya? Hmm? Nah, buku catatannya dicatat. Jadi apa yang poin-poin penting tuh yang kamu tangkap, kamu catat. Ya, itu buku catatanmu. Ella, udah. Ini Paula, udah. Ini, oke. Ya, jadi setiap kali kelas itu jangan kayak ini ditinggal-tinggal. Nah, pasti saya tanya pelajaran minggu lalunya apa? Apalagi yang kita pelajari minggu lalu? Paula, jalan asketik, menuju keimamatan. Nah, kita ambil contoh buku Yohanes Tomos. Siapa dia? Yohanes Tomos siapa dia? Bapak gereja, ya kan? Yang hidup di abad keempat, kelima, ya kan? Nah, dia pernah sama seperti kalian ini, menjalani panggilan keimamatan. Dia sekolah di biara. Awalnya dulu dia seorang pengacara hukum, belajar retorika bersama gurunya bernama siapa? Guru Chrysostomos, Libani, Libanius, iya kan?
Dicatat nggak itu? Gurunya bernama Libani Manius. Nah, Chrysostom itu meninggal pada tahun berapa? Ah, lahir tahun 347. Berarti dia meninggal di umur 60 ya. Pada umur berapa dia ditabis jadi imam? Ya, oke. Terus dia menjadi imam tuh di Antioquia berapa tahun? Ya, totalnya berapa tahun dia jadi imam? Ya, di Antioquia, kemudian dia pindah menjadi patriark Konstantinopel. Ya. Nah, ini kan udah saya share ya artikelnya tentang Chrysostomos. Bentar ya. Nah, ini kan. Ini nanti kamu baca ya. Kehidupan dan pemikiran Yohanes Chrysostomos. Oke, kita ulangi lagi. Nih, kelihatan nggak? Kehidupan Chrysostom tidaklah mudah. Dia seorang pertapa, gitu ya. Bahkan seorang martir, ya. Dia mati di mana? Di pengasingan pada tahun 407. Yang memusuhinya ratu siapa? Iya benar, Eudoxia. Ya, ibunya juga bernama siapa? Eudoxia juga. Gitu, ya, oke. Chrysostom itu Helenis sejati. Kemudian dia juga belajar filsafat, ya. Sama nanti kalian juga akan diajarin dengan berbagai ilmu, nggak hanya teologi, ada filsafat, ada psikologi, ya. Kemudian eh, dia seorang imam di Antioquia itu selama berapa tahun dia melayani di Antioquia. Nah, pada tahun 398 Chrysostom diangkat jadi uskup Konstantinopel atau pemimpin gereja di sana ya, Patriark Konstantinopel. Tapi sebelumnya dia di Antioquia. Di Antioquia itu dia berapa tahun? Hmm? Jadi dia diangkat jadi diakon itu tahun 381 di Antioquia sampai eh, lebih kurang 20 ini ya, 17 tahun ya. Karena 381 dia dijadikan diakon melayani di Antioquia itu sampai tahun 398. Kira-kira 17 tahun ya dia melayani. Oh, pikir ada yang kesurupan. Oke. Okay. Terus dia meninggal tahun 407 ya. Nah, nah karyanya salah satunya yang kita mau bahas hari ini on the priesthood. Nah, kita udah baca poin yang pertama. Dia punya seorang teman sahabat baik bernama siapa? Basi, Basili, Basilius, ya, Basilius. Nah, jadi ceritanya dia memberi penjelasan nih kenapa kok dianggap oleh Basilius dia mengkhianati. Agustus itu mengkhianati Basilius. Basilius ditabis jadi imam, tetapi Chrysostom menghindar. Nah, Chrysostom di sini memberikan alasan-alasan tentang kenapa dia menghindar dan apa tanggung jawab dia kalau menjadi seorang imam. Ya, jadi jenjang imam itu dalam dalam gereja itu mulai dari asing, naik jadi diakon, diakon, lalu jadi presby, ya, nanti jadi presbiter lalu jadi uskup paling tinggi patriark.
Nah, itu jenjangnya. Ini jemaat biasa, awam. Ya. Lalu jadi pembaca, jadi diaken, jadi presbiter. Presbiter itu imam, atau penatua. Lalu jadi uskup, pemimpin dari presbiter. Ya. Lalu jadi patriark, pemimpin dari para uskup. Nah, itu jenjangnya. Nah, Chrysostom menjalani itu, dia tidak mau ditabis jadi seorang presbiter atau imam. Dalam buku ini dia kasih penjelasan. Ya. Sehingga buku ini berisi tentang apa artinya nanti kita tuh menjadi seorang. Nah, kalau sekarang di gereja Protestan sebutnya bukan presbiter ya, tapi pendeta. Ya. Nah, jadi pendeta itu kayak sini nih, imam. Kalau di gereja ada pengurus-pengurus yang lain, biasanya dikategorikan tuh diaken. Leader itu yang aktif jadi pelayan di ibadah. Ya, kalau diaken itu yang ngurus gereja, ngurus sosialnya dan sebagainya. Presbiter ini yang ibadahnya, mimpin ibadahnya, hamba Tuhannya. Oke, nah, nanti uskup tuh kayak ketua sinode, ya. Nah, nanti pemimpinnya patriark. Oke, tahu kalau di Protestan itu sampai paling tinggi ya ketua sinode. Nanti turun pendeta-pendeta. Nanti di bawah pendeta-pendeta itu ada pengurus atau diaken. Ya, nanti di bawah diaken ada aktivis-aktivis gereja, pelayan-pelayan awam. Ya, nah itu dia. Oke, nah sekarang kita mau baca. Kemarin sudah poin 1 ya. Temannya Basilius, dia punya teman yang bagaimana nih dengan Basilius? Sahabat yang bagaimana ini? Sejati, jujur, ya kan? Yang memahami hukum persahabatan dan mematuhinya. Ya. Nah, banyak teman yang milih. Tapi ada satu orang yang melampaui itu semua. Ya, melampaui semua. Nah, dia adalah salah satu dari mereka yang selalu berada di sisi saya. Karena kami terlibat dalam studi yang sama dan menggunakan guru yang sama. Jadi mereka itu Basilius itu dulu teman sekolah. Nanti Dylan dan Semi ini sahabat, teman sekolah. Ya. Nah, terlibat dalam studi yang sama, pakai guru yang sama, punya semangat dan kegigihan yang sama terhadap hukum, mereka belajar hukum, ya. Ya, keinginan yang membara, biasanya keadaan yang sama juga sama kuatnya pada kami berdua. Karena tidak hanya ketika kami bersekolah, tetapi setelah kami meninggalkannya, ketika menjadi perlu untuk mempertimbangkan jalan hidup terbaik bagi kami mendapati diri kami memiliki pikiran yang sama. Jadi ini sahabat yang punya tujuan, pikiran, dan semangat yang sama. Siapa nama sahabatnya? Basilius, ya, Basilius. Oke, nah sekarang kita masuk ke poin 2. Coba baca Clara. Dan selain Ya, yang menjaga keselarasan asa kurang ini ya, coba saya pergede lagi. Keselarasan dan aman. Mereka menyambut keanehan tanah air kami. Tidak satu pun memiliki alasan bukan diri atas yang lain dan saya tidak dibebani dengan kekayaan sementara dia menderita kemiskinan tapi harta kami bersesuaian seera keluarga kami juga memiliki bangsat yang sama dan demikianlah segala sesuatu bersesuaian dengan watak kami. Oke. Ya. Nah, analisis dan implikasinya apa ini? Coba baca. Jadi ini analisis ini penjelasan dari
Ini tulisan dia ya. Nah, kalau analisis ini penjelasan dari Bapak. Ya, coba kita bacanya gantian ya. Nah, Lisa sekarang. Poin kedua ini. Kedua ini melengkapi dan fondasi persahabatan kita dengan kesamaan sosial ekonomi. Iya, jadi mereka punya latar belakang sosial ekonomi yang sama. Ya, terus Secara akademis ini menunjukkan bahwa kesetaraan sosial dan ekonomi seringkali menjadi faktor stabilitas dalam hubungan pribadi pada masa itu. Tidak tidak adaan tidak ada perbedaan kekayaan status sosial menghilangkan resiko dan kecemburuan, persaingan atau perasaan rendah dari yang dapat merusak persahabatan. Rasa bersesuaian dengan watak kami, mesti lagi. Simply disposition eksternal ini memperkuat kesamaan internal atau kecenderungan pribadi mereka secara biologis, meskipun ini tampak seperti detail duniawi, ini dapat dilihat sebagai cermin idealitas komunitas Kristen di mana perbedaan sosial ini sama menemukan ini persatuan dalam Kristus dalam konteks persahabatan selalu. Kesetaraan ini memungkinkan mereka untuk fokus pada pertumbuhan spiritual tanpa terhalang oleh hambatan material atau hierarki duniawi. Indikasinya adalah bahwa persahabatan mereka dibangun di atas landasan yang sangat kokoh, baik secara internal maupun eksternal yang membuat perpecahan atau ketegangan. Berikutnya, terutama akibat keputusan Krisostomos menjadi lebih menunjukkan dan sulit diterima, ini juga secara halus menyiapkan pembaca untuk fokus pada konflik yang muncul dari pilihan hidup dan prinsip bukan dari perselisihan materi. Iya. Oke, apa yang dipelajari di sini? Apa poin-poin yang kalian tangkap? Jadi Chrysostom dengan Basilius itu punya persahabatan yang kokoh, ya. Mereka juga punya latar belakang sosial ekonomi yang sama, ya, kesetaraan sosial dan ekonomi. Ini seringkali akhirnya kan jadi faktor stabil ya dalam hubungan seseorang. Ya. Jadi ketidakadaan perbedaan kekayaan, status sosial, itu kan menghilangkan potensi sumber cemburuan, persaingan, atau perasaan rendah diri yang dapat merusak persahabatan. Nah, Chrysostom mengatakan bersesuaian dengan watak kami. Ini artinya apa? Dia dengan Basilius bagaimana? Faktor-faktor eksternal ini memperkuat kesamaan internal atau kecenderungan pribadi mereka. Ya, secara teologis apa? Meskipun ini tampak seperti detail duniawi, ini dapat dilihat sebagai cerminan idealitas komunitas Kristen di awal. Jadi di awal itu kalau orang bersahabat itu ya memang perbedaan sosial itu dikesampingkan demi persatuan di dalam Kristus. Ya. Nah, dalam konteks persahabatan saleh, kesetaraan ini memungkinkan mereka untuk fokus pada pertumbuhan roh spiritual tanpa terhalang oleh hambatan materi atau hierarki duniawi. Sehingga implikasinya buat kita apa? Implikasi itu tahu ya. Kalau kita baca ini, manfaatnya buat kamu apa? Dampaknya apa buat kamu? Oh, jadi kita persahabatan harus dibangun atas landasan yang kokoh. Nih. Ya, jadi kalau kalian nanti jalin persahabatan di sini ya, jangan persahabatan yang hanya semata-mata untuk saling memanfaatkan. Oh, saya lagi butuh dia, saya mau jadi sahabat dia. Tapi kalau nggak butuh, kamu akan ninggalin dia. Nah, itu bukan persahabatan yang kokoh. Nah, Basilius dengan Chrysostomos itu menjalin persahabatan yang kokoh
baik secara internal maupun eksternal. Ya, yang membuat perpecahan atau ketegangan berikutnya menjadi lebih mengejutkan dan sulit diterima. Oke. Nah, jadi kalau misalnya eh, ke depan kalian menjalin persahabatan. Nah, ini bisa dipakai. Persahabatan itu harus kokoh. Salah satunya setara secara apa? Tidak memandang apa? Sosial? Yeah. Nah, good point. Gampang kan? Baca itu sebetulnya gampang. Ini yang saya mau latih kalian baca buku terus nangkap poinnya. Nangkap poinnya itu ini poin. Nah, ini tuh. Misalnya nih, sahabatan kokoh itu persahabatan kokoh bagaimana? Tidak, tidak apa? Ya, mengesampingkan perbedaan sosial ekonomi. Nah, tidak memandang rendah karena dia miskin, ya kan? Tidak membeda-bedakan. Nah, itu poin. Apalagi poin yang kalian tangkap? Yang dari ini. Jadi kalau misalnya ada konflik nih, ini Chrysostom berkonflik dengan Basilius. Mereka boleh nggak dalam sahabat itu berkonflik? Bisa terjadi nggak? Bisa. Tapi konfliknya itu bukan karena apa? Ekonomi, betul. Tapi karena apa? Ini, pelajaran, pilihan hidup, dan prinsip. Ya kan? Bisa kayak karena nanti konflik. Itu gara-gara misalnya perbedaan dalam pelajaran. That's okay. Pendapat. Bukan berarti sahabat itu dia ikuti dia terus. Maunya dia terus. Iya terus. Nah itu juga nggak sehat. Ya, kita boleh berbeda pendapat. Boleh berbeda dalam hal prinsip hidup, pilihan hidup, dan sebagainya. Tapi tetap bersahabat. Artinya berbeda pilihan hidup, prinsip hidup, terus jadi musuh. Bukan. Ya, misalnya, Delon pilih A, kamu studinya B. Berbeda kan? Yang Delon yang ini ya. Nah, ini melon. Oh, bukan ya. Siapa? Samuel. Saya pikir kamu melon. Ya, Delon, Samuel, Semi. Ya, berbeda prinsip hidup. Terus kamu jadi musuhan. Tidak, harus tetap jadi sahabat. Kenapa? Kok bisa tetap sahabat? Fondasi persahabatan itu dibangun atas dasar bukan karena pilihan hidup. Pilihan hidup bisa berbeda, bisa konflik, tapi tetap dalam sahabat. Itu ya. Terus kita jadi sahabat bukan karena masalah sosial ekonomi. Ya, oh saya mau sahabat aja sama orang yang kaya atau orang yang pintar secara sosial atau yang punya pendidikan, orang yang punya jabat gitu. Enggak seperti itu. Oke, itu ya, itu kita lihat di sini pada komunitas Kristen awal perbedaan sosial itu dikesampingkan. Ya. Oke, sekarang poin yang ketiga. Giliran siapa Paula ya, baca. Tetapi biarawan sahabat yang sudah isi kali dan pikiran berganti selama hidupnya yang naik tinggi. Sementara saya yang masih bergerak dalam dunia ini, menarik skala saya dibawa dan menjalaninya dengan benar.
Terjadinya berbagai negara kesempatan yang cenderung dikerjakan oleh kaum sedang. Itu masa depan persahabatan, kami memang kita kesimpulan sebelumnya bukan. Tapi pergaulan kami terganggu karena tidak mungkin bagi orang-orang yang tidak tertarik pada hal yang sama untuk menghabiskan banyak waktu sama. Tetapi segera setelah saya memulai sesi kedua dari banjir duniawi, ya, lima saya dengan tangan terbuka. Namun bahkan demikian, kami tidak dapat mempertahankan kesetaraan kami sebelumnya. Karena dia telah dalam saya dalam waktu. Saya telah menunjukkan kesembuhan yang besar. Dia kembali naik di atas tempat saya dan menaik ke ketinggian yang besar. Oke, sebentar. Langsung dulu ya. Bacanya agak keras ya, supaya masuk ini suaranya. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya ya. Coba Ella baca. Pada poin 3 ini, Pada poin 3 ini, saya titik berinteraksi yang terkenalkan konflik konsep. kehidupan dia sebuah aktif kawan yang pasti dan sifat disamakan dan sejati sebagai jalur spiritual yang lebih tinggi secara akademis, rasa, Filsafat yang sejati adalah istilah umum dalam patristik untuk mengembangkan kekristenan, dan khususnya kehidupan asketis. Asketis. Nah, kita udah sering ulang kata asketis ya. Ngerti nggak asketis itu apa? Hah? Iya, disiplin rohani, pertapaan ya. Oke. Kalau filsafat sejati itu maksudnya apa? Kan di sini Chrysostom mengatakan ada filsafat sejati. Ya kan? Ini. Tetapi ketika menjadi tugas kami untuk mengejar kehidupan biarawan diberkati dan filsafat yang sejati, nah filsafat yang sejati itu maksudnya apa? Kekristenan. Kristus itulah filsafat yang sejati. Ya, kekristenan itu. Nah, filsafatnya kekristenan, praktek hidupnya namanya apa? Asketis. Beda dengan ada namanya filsafat duniawi. Salah satunya misalnya filsafat Yunani, filsafat Yahudi, filsafat Mesir, banyak ya pada zaman itu. Oke, metafora skala secara akademis nasib dalam proses, tetapi di sini diterapkan pada kemajuan spiritual, teologis. Ini adalah yang mencakup hayalan-hayalan komitmen pada kehidupan asketis atau biarawan. Nah, jadi yang menjalani namanya apa? Kita ini seperti biarawan. Jadi mungkin awalnya kalian akan lihat, saya nggak bebas nih ya. Kalau di rumah mungkin saya ini udah bisa jalan kemana-mana ya kan? Hah? Udah nangkap ikan, atau nangkap perempuan juga? Enggak. Oke. Delon mungkin udah pacaran di sana ya kan?
Nah, sudah mabuk-mabukan. Rokok nggak kalian ini? Rokok. Nggak bebas. Tapi begitu masuk sini harus menjalani kehidupan apa namanya? Kehidupan apa? Aske, Jadi, apa? jadi, Skeptis. Yang menjalan namanya siapa? ya, Nah, waktu itu kita ngomong biarawan itu terus tidur di mana? Minggu lalu di mana? Ya kan? Kayu-kayu. Makanan yang sederhana, puasa, doa, ya kan? Baca kitab suci. Yuk, gimana kalian? Kira-kira di sini mirip nggak? Ada doanya nggak? Makanannya? Oh, kalau di sosok makan cuma roti dan oke, ya, di sini kita masih sederhana, masih ada opsi. Ya, ini kan makanan pokok kita. Sama satu. Nah, waktu kalian makannya sederhana, itu namanya skeptis. Waktu kalian dipaksa belajar, skeptis. Tidurnya kedinginan, skeptis. Emang nggak nyaman. Ya, emang. Nah, ini nggak nyaman dia mau cabut. Nah, tadi kan udah dikasih tahu. Ini kehidupan tidak gampang. Tapi kalau kalian tahu tujuannya, ya ini proses, maka kita akan jalannya itu dengan jelas. Kan nggak ada orang yang bingung jalan kemana nih, ngomong. Nah, kalau kalian itu jelas, jalannya adalah masuk kuliah, jalan asketis itu. Oke. Tapi tujuannya jelas nanti jadi kemana? Jadi ini kan, benar? Nanti di sostomos. Kalian pakai jubah seperti ini. Mau? Atau kamu kan udah lihat kan jubah orang tuamu? Itu punya tujuan yang jelas. Ya, Yusuf mau? Mau ya? Ya. Oke. Tapi harus jalani dulu yang namanya. Kenapa? Karena kita tahu mau melayani siapa. Melayani filsafat sejati. Jadi yang kalian pelajari teologi itu filsafat sejati. Jadi filsafat sejati itu bukan filsafat duniawi. Filsafat sejati itu siapa? Filsafat sejati itu siapa? Kekristenan, yaitu ajaran Kristus. Ya, ajaran Kristen. Ya benar. Nah, ini filsafat sejati itu si kekristenan, ya. Filsuf sejati itu Kristus, filsafatnya ajaran Kristus, oh, ajaran Kristen. Oke, coba baca lagi, Ella, ayo belajar baca ini. Nih ya, nih udah ya. Dalam konteks oh iya, sorry. Iya, pintar kalian. Oke, coba lagi, Ella. Biarawan. Nah, tadi sampai ini ya, kehidupan asketis, biarawan yang dianggap jalan
menuju kesempurnaan spiritual. Jadi asketis itu nanti jadi biar kesempurnaan spiritual itu teosis. Nah, sekarang saya kasih istilah baru, catat. Asketis akan menuju kepada teosis. Hah? Nih, teosis. Teosis itu apa? Kesempurnaan spiritual. Tujuannya ke situ. Bukan cuma jadi presbiter. Itu jabatan di gereja. Ya. Tapi seorang presbiter itu harus mencapai yang kesempurnaan spiritual. Terus Basilius yang lebih dulu merangkul yang besar digambarkan telah mencapai spiritual yang lebih tinggi keterlambatannya dan perjuangannya banjir ke duniawiannya. Jadi Chrysostomos pada awal hidupnya dia nolak, nggak mau. Basilius yang duluan yang menjalani jalan keimamatan. Tetapi Chrysostom tuh masih kepingin hidup dalam jalan keduniawian. Dia belum mau menjadi presbi atau ditabis jadi imam. Nah, dia profesinya waktu itu masih jadi pengacara yang top. Ya. Gitu. Nah, mungkinkah di sini kalian kan masih umur 17, 18 ya. Sudah langsung masuk jalan keimamatan, jalan biara, jalan asketis, jalan pertapa, jalan biarawan. Nah, ini nggak gampang. Makanya kita mesti baca ini. Kenapa ini? Saya ajak kalian tuh serius kita memikirkan ini. Gitu. Nah, salah satunya adalah Basilius yang lebih dulu merangkul jalan ini dengan kesungguhan yang besar, sungguh-sungguh, sudah mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Jadi dia sudah memilih jalan ini, dia duluan mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Sementara Chrysostom mengaku terlambat, ya, karena dia masih sibuk dengan keduniawian. Meskipun persahabatan mereka tetap sekokoh, terus sebelumnya dalam prinsip pergaulan, kebersamaan fisik, hidup. Nah, beda. Satu pilih jalan keimamatan, Chrysostomos pilih jalan keduniawian. Ya. Terus implikasinya adalah spiritual aktif, asketisme. Nah, istilah lainnya adalah monastisisme. Apa? Ya. Menuntut apa? Duniawi. Itu jika mengaku hubungan yang sudah. Jadi kalian di sini itu seperti asketis, seperti monastisisme. Artinya harus terpisah benar-benar dengan urusan apa? Cara lah, urusan apa? TikTok lah. Nah, masih sering main itu nggak? Kemarin siapa itu yang posting di Facebook?
Nah, itu nggak boleh. Mabuk, terus lagunya mabuk. Ya kan? Nah, ini saya ada gambarnya ini. Di Facebook. Nah, siapa itu? Semi atau Delon? Nah, itu ini kalian udah belajar di sini, itu harus terpisah dari keterlibatan dunia. Karena kamu sudah pilih jalan keimamatan. Bentar lagi nanti saya gundulin kamu. Botak. Mau? Ya, nanti dibotak semua. Terus dikasih jubah. Gitu. Ya, terus mabuk. Enggak kan? Nah, oke, jadi kalau kita mau memilih jalan yang lebih tinggi, spiritual yang lebih tinggi, asketisme, maka implikasinya apa? Menuntut pemisahan dari keterlibatan duniawi. Nah, sehingga waktu kalian main Facebook, boleh. Tapi itu tujuannya bukan untuk duniawi lagi. Bukan untuk senang-senang. Tapi untuk sesuatu spiritual yang lebih tinggi itu apa? Jadi Facebook kita bisa pakai untuk mempromosikan kerajaan Allah. Ya, atau sharing sesuatu yang berguna secara spiritual buat orang lain. Jadi bukan lagi gagah-gagahan, telanjang dada, terus nanti kasih musik mabuk. Nah, itu udah nggak boleh. Ya, Semi masih kepingin mabuk. Nanti saya beliin Baygon. Ya, jadi nanti mabuknya, oke. Nah, itu jangan lagi. Ya, nah termasuk yang lain juga. Pemisahan keterlibatan duniawi. Karena itu bisa mengganggu proses kalian tuh menjalani skeptisme. Loh, Pak, gimana bisa kontak lagi nggak dengan teman-teman? Ya boleh. Bukan berarti kamu sama sekali hilang kontak dengan dunia, enggak. Dengan orang lain, enggak. Cuma waktu kamu berhubungan dengan orang tuamu, dengan teman-temanmu, dengan saudaramu, sekarang pemikiran kamu harus beda. Oh, saya hubungan dengan mereka itu untuk mencapai kesempurnaan yang lebih tinggi. Kesempurnaan spiritual yang lebih tinggi. Nah, nanti puncaknya itu adalah teosis. Ya, atau teosis ini artinya serupa dengan Kristus. Serupa dengan filsuf sejati ini, yaitu Kristus. Jadi yang kalian pelajari di sini, kalau Yesus itu adalah sang filsuf sejati, maka ajarannya filsafat sejati. Nah, ajarannya seperti ini. Teologi, mau belajar Alkitab, ya, itu adalah ajaran Kristus. Berarti ajaran filsafat sejati, bukan filsafat dunia. Berarti pola hidup kita, implikasinya nih, cara hidup kita juga harus seperti filsafat sejati itu. Nah, berarti waktu kita main medsos, hati-hati nih. Ya, waktu kamu nanti pelayanan, hati-hati. Waktu kamu nanti pegang handphone, ya, dan kamu lihat lagi harus hati-hati. Udah beda soalnya. Karena kamu pilih jalan keimamatan. Nanti yang lulus dari kelas ini ya, saya akan kasih sertifikat. Oke. Jadi ini bukan hanya sekedar isi waktu ya. Sini bukan sekedar isi waktu. Loh, ini hilang ya. Putus. Tadi ya. Udah lama. Baru ya. Nah, jadi bukan sekedar isi waktu. Nanti kalau kalian udah benar-benar lulus, nanti saya kasih satu. Tapi nanti ada ujiannya. Ya. Jadi di akhir pertemuan, saya kasih ujian.
Oke. Ujiannya apa? Saya kasih tahu. Yang jelas, ujiannya apa yang kamu akan catat, itu yang akan saya. Misalnya, kumpulkan catatannya, itu termasuk ujian. Aduh, Pak, nggak ada catatan, berarti nggak ada nilai. Berarti nggak ada sertifikat. Ya kan? Nah, nanti sertifikat itu menandakan, oh kalian sudah lulus, ya sudah siap. Jadi tinggal menjalani kehidupan asketis. Mau nggak sertifikatnya? Hah? Mau, dia harus lulus nanti ujiannya. Kalau nggak lulus ujiannya nggak ada. Ya, nah, ujiannya adalah seputar yang kita pelajari. Itu kamu harus catat. Oke? Nah itu. Saya akan tanya. Siapa sahabat Chrysostomos? Nah, itu. Nomor dua. Siapa filsuf sejati? Kristus. Ya, ajarannya disebut filsafat sejati. Kamu belajar filsafat sejati untuk mencapai apa? Teosis. Teosis itu apa? Kesempurnaan spiritual. Bisa nggak kayak gitu? Nah, ini pertanyaannya akan seputar itu. Ya kan? Nah, tetapi Chrysostomos masih di awal kehidupannya masih sibuk dengan apa? Nah, sedangkan sahabatnya sudah duluan mencapai kesungguhan yang besar, lebih tinggi. Itu. Oke. Namun persahabatan mereka, coba baca lagi, Akan sangat misalnya ini serius serius menyambut fokus dengan hari sama sedang spiritual pada titik ini. somus tentang terus Imamat. Jadi untuk menjadi imamat itu juga haruslah layak. Jadi nggak boleh asal-asalan. Haruslah layak. Nah, layaknya bagaimana mengukur orang itu layak atau tidak? Jadi kita bahas. Ada syaratnya. Ya, ada kelayakan. Nah, nanti Chrysostomos di sini akan bahas kenapa kok di awal dia belum mau menyerahkan diri ke dalam keimamatan karena dia merasa dirinya belum layak. Ya, karena dia masih banjir duniawi tadi. Mungkin masih hidup dalam dosa. Nah, waktu kamu sudah memilih jalan imamatan, harus hidup dalam kelayakan, dalam kekudusan. Itu, ya. Jadi imamat yang kita pilih itu juga ada kelayakannya, nggak asal-asalan. Oke? Coba nomor 4, Delang. Namun, bukan dia dan Pak. Sahabat saya di dari semua saudara. Maksudnya dengan saya sebelumnya jadi kita bercibra seperti yang saya katakan oleh kehidupan saya. Tidak mungkin bagi orang yang sedangkan saya bersama dengan luar pada yang tidak pernah di Jakarta pasar
Akibatnya yang tempat itu disebutkan dia di bawah saya ke kondisi yang sama dengan dia diberikan kebebasan seperti itu setelah misalkan dia tidak ketakan meninggalkan saya akan sesaat dan dia terus menerus mendesak agar kami masing-masing meninggalkan rumah kami sendiri dan berbagi dan bersama. Bahkan dia menunjuk saya dan saat itu saya dan tangan. Oke. Apa artinya ini ya? Coba baca. Semi. Chrysostomos. Mengatakan Yesus ini Remehan. dia menyimpan sekali dari sebenarnya persidangan hukum ya, dan bukan yang lebih Kontemplatif atau terpelajar. Nah, terpaku pada buku-buku, menghindari pasar. Jadi kamu lihat ya, di sini ada gaya hidup yang kontras. Nah, waktu kamu di sini juga harus punya gaya hidup yang kontras. Gaya hidup yang kontras ini misalnya kalau di luar itu gaya hidup sekuler. Dia sering persidangan hukum, sering ke teater. Teater itu kalau kayak sekarang mungkin ke bioskop, ke mall gitulah. Panggung ya, jalan-jalan pokoknya. Zaman dulu teater, panggung. Kalau sekarang nggak ada, ya. Ada gedung-gedung bioskop, ya, atau nonton konser musik, jalan-jalan ke mall ada. Itu ya Yusuf tadi putus ya. Oke, kita udah di sini ya Yusuf. Nah, ada lagi gaya hidup yang lain sangat kontras itu kontemplatif. Apa namanya? Kontemplatif atau terpelajar. Ya, ini jamnya kok udah mau jam 6 ya? Hah? Oh, oh gitu. Dipukul aja. Nah, gaya hidupnya kontras antara Basilius dan Chrysostom. Apa kontras? Kalau Chrysostom gaya hidup sekuler. Kalau Basilius kontemplatif. Jadi kalau gaya hidup asketis itu yang mana? Sekuler atau yang kontemplatif? Hah? Kalau gaya hidup asketis tadi, gaya hidup filsafat sejati itu yang mana? Kontemplatif. Ya kan? Dikelilingi oleh apa? Buku-buku. Nah, maka nggak heran kalian terpaku dengan buku-buku nggak di sini. Di sini kamu 2 minggu jalani gaya hidup yang beda nggak? Dengan di rumah beda. Nah, beda banget. Basilius dia nggak lagi ke teater, ke panggung, menghadiri persidangan hukum. Mungkin kalau kalian di rumah, wah kalian bisa pergi kemana, ke rumah teman lah, atau bantu orang tua lah, atau jalan-jalan lah, ya kan, ke pantai lah, nangkap ikan lah, kan gitu kan. Di sana ada tempat hiburan apa misalnya, atau tempat wisata apa yang ramai, pantai misalnya kan, atau ada mall nggak di sana. Nah, nggak bisa lagi kalau kamu ke mall nonton gitu. Tapi di sini kamu sedang menjalani gaya hidup apa? Asketis atau kontemplatif atau apa? Terpelah. Nah, sekarang kalian menjalani gaya hidup apa? Kontemplatif atau terpelajar. Beda. Yang mana yang lebih tinggi? Yang lebih sulit? Gaya hidup sekuler atau kontemplatif? Kontemplatif. Ya kan? Kalau sekuler ya bebas ya. Kamu mau belanja, mau jalan-jalan, mau bersenang-senang, mau bergaul sama siapapun, ya kan? Nah, sedangkan di sini, gaya hidup kontemplatif atau pelajar itu kamu terpaku sama buku-buku dan menghindari pasar. Pasar itu maksudnya menghindari tempat keramaian.
Kan mungkin kalau di desa-desa itu masih ada ya pasar malam, ada panggung, nanti ada nyanyi, konser, atau ada acara apa, ya, atau permainan apa, itu pasar. Nah, itu udah dihindari. Nah, gaya hidup yang sangat berbeda. Siap nggak? Nah, siap ya. Tidak lagi dulu mungkin sekalian sering nonton nonton drama Korea misalnya. Siapa di sini yang suka? Lara. Dia udah ketawa-ketawa. Nonton drama Korea ya. Atau nonton film India siapa? Oh, enggak ada. Hah? Kamu sukanya film apa? Hah? Suka nonton film? Nah, dari sekarang udah nggak bisa. Namanya kamu harus menghindari pasar ini. Tapi nanti kita sekali-sekali nonton sama-sama. Boleh. Film apa? Hiburan boleh. Tapi bukan lagi di situ bukan lagi gaya hidup ya. Kalau gaya hidup itu berarti apa? Ya kayak setiap hari dilakukan kan. Kalau kayak ini kita jatuh cinta sama drakor, kita nonton drakor terus kan. Seri ini udah habis, nanti tunggu lagi yang mana yang baru. Nah, kita udah menghindari itu, ya. Bukan lagi jadi gaya hidup. Tapi Pak, sekali-sekali boleh nggak? Boleh. Tapi bukan gaya hidup. Oke, baca lagi Semi. Agak keras. Video cukup bagi sempat tinggal bersama-sama adalah kehidupan komunitas yang merupakan ciri khas dan Plastik awal. Oke, nah pilihan ini mencerminkan pergeseran ya yang sering terjadi pada seseorang yang tertarik pada filsafat atau asketisme. Tadi filsafat itu maksudnya ajaran Kristus ya. Asketisme itu gaya hidupnya. Tadi gaya hidup yang menghindari pasar, menghindari panggung. Oke. Nah, keinginan Basilius untuk berbagi tempat tinggal bersama adalah ekspresi dari idealitas koinonia atau persekutuan dan kehidupan berkomunitas yang merupakan ciri khas gerakan monastik awal. Jadi berkomunitas kayak kalian di sini berkomunitas. Ya. Makanya kenapa kok sekolah-sekolah Alkitab itu berkomunitas atau berasrama? Nah, ini kayak dalam tradisi itu eh, kita bukan hidup sendiri, tapi mau berbagi bersama, tinggal bersama. Ya, artinya apa? Ini bukan hanya tentang kebersamaan sosial, tapi tentang saling. Nah, itu. Jadi kenapa kok hidup Mbak Asrama? Untuk saling mendukung dalam mengejar kehidupan yang saleh, memisahkan diri dari gangguan dunia. Jangan sampai kamu terpengaruh dengan hal-hal yang dunia, tapi saling mendukung dalam mengejar kehidupan yang saleh. Di sini begitu, ya, saling mendukung dalam kehidupan yang saleh. Jadi kalau ada temanmu yang lemah, ya kamu dukung dia supaya dia kuat, ya kan? Nah, itu yang harus kita lakukan. Terus Basilius, jadi sebagai sangat kebajikannya, ya, ya dan titik ini sama dengan ya di skeptis. depan Basilius, video adalah positifnya
Jadi ini Panggung. menyiapkan panggung untuk kedatangan berikutnya. Beretan tubuh Chrysostomos. dan podcast dengan tersisa dan berikutnya. Sebabkan Kristus sendiri terkait Penabisan. Iya, jadi mereka udah sama-sama hidup asketis. Chrysostomos dengan Basilius. Ya. Tapi yang satu mau ditabis jadi romo, jadi imam, tapi Chrysostom menghindar. Karena mereka punya tujuan yang sama. Sekolah yang sama, ketertarikan yang sama, tujuan hidup yang sama gitu. Itu sama-sama hidup asketis. Tetapi ketika mereka mau ditapis nih, misalnya nih, Delon sama Semi, sama-sama sekolah di sini. Tapi si Delon mau ditapis jadi pendeta, Seminya nggak mau gitu. Nah, itu jadi kayak perbedaannya di situ. Paham ya? Oke. Nah, implikasinya buat kita adalah di sini mereka selaras dalam aspirasi spiritual. Maksudnya selaras itu sejalan dengan sama-sama mau menjalani hidup asketis. Tapi bedanya di mana? Chrysostomos tidak mau ditabis. Jadi presbiter atau jadi diaken. Diaken dulu ya, nggak bisa langsung jadi presbiter. Nah, itu yang membuat mereka jadi berbeda dalam pilihan hidup. Tapi ada alasannya. Chrysostomos belum mau ditabis karena dia masih harus menjaga ibunya yang sakit. Ya, jadi kadang orang tua itu bisa jadi alasan. Oke. Nah, kalian datang ke sini didukung nggak sama orang tua? Bisa nggak didukung? Maula? Ini Ella malah dipaksa ya. Nah, kamu sekarang gimana? Mau jalani kehidupan yang saleh atau kehidupan duniawi? Hah? Nanti doa ya, pikirkan. Kamu tetap mau pulang, kita nggak pernah nahan. Ya. Kamu mau jalani kehidupan saleh, kita bersyukur. Benar nggak? Ya. Dalam datang ke sini, ada keberatan ibu, jadi kalian lebih gampang nih daripada Chrysostom. Semi, ada keberatan dari ibu? Tidak ada. Sekarang dari ibu nggak ada. Kalian sendiri gimana? Memang minat. Ya, dari awal ya. Dari kecil bahkan. Oh ya. Kalau Lisa bagaimana? Setengah dipaksa maksudnya. Enggak. Tapi dari kamu sendiri gimana? Seperti Basilius atau Chrysostomon ini? Hah? Ayo, sini siapa yang seperti Basilius? Tuh, yang seperti Chrysostom. Chrysostom tadi kan dia pilih jalan ke duniawian dulu kan? Hah? Ya, jadi ada ratapan ibunya, ya. Oke, jadi pada umur berapa ya Chrysostom itu masuk biara? Itu di pelajarannya. 20 berapa? 23 tahun ya. Ditabis jadi masa mudanya mereka masih uh, jadi pengacara, terus tapi mereka sama-sama ya masuk ke biara. Cuma Chrysostom akhirnya dia nggak mau ditabis, Basilius yang ditabis. Ya, pada tahun berapa Chrysostomos ditabis akhirnya? 300
386 ya, 386. Nah, dia lahir 347, berarti umur 29 ya, 29 tahun. Oke. Dia tinggal di biara berapa tahun? 6 tahun ya. Nah, itu bersahabat dengan Basilius. Cuma pada akhirnya dia ditikung. Basilius itu seperti ditikung. Ya, Basilius yang ditabis, Chrysostomnya mengundurkan diri. Oke, sekarang coba ya baca Makoni, Yusuf Makoni. Baca ya, nomor 5. Nah, speakernya. Ya, baca Tetapi nomor, ratapan nih. Tentang ratapan terus-menerus ibuku. Tetapi ratapan terus-menerus ibuku menghalangi saya untuk mengabulkan permintaannya, atau lebih tepatnya untuk menerima anugerah ini dari tangannya, karena ketika dia menyadari bahwa saya sedang mempertimbangkan langkah ini, dia membawa saya ke kamar pribadinya sendiri dan duduk di dekat saya di ranjang tempat dia melahirkan saya. Dia meneteskan air mata yang deras yang ditimbangkannya dengan kata-kata yang lebih menyedihkan daripada tangisannya. Dalam nada ratapan berikut, anakku, bukan kehendak surga bagiku untuk lama menikmati manfaat kebijakan ayahmu, karena kematiannya segera menyusul. Rasa sakit yang kuderita saat engkau lahir meninggalkanmu sebagai yatim piatu, dan aku seorang janda sebelum waktuku untuk menghadapi semua kengerian kejandaan, kengerian kejandaan yang hanya mereka yang mengalaminya yang dapat sepenuhnya memahaminya, karena tidak ada kata-kata yang memandai untuk menggambarkan kondisi bergelombang seperti badai dari seorang wanita muda yang baru saja meninggalkan rumah ayahnya dan tidak berpengalaman dalam urusan bisnis, tiba-tiba dirundung oleh kesedihan yang luar biasa dan dipaksa untuk menanggung beban kehidupan yang terlalu besar untuk usia dan jenis kelaminnya, karena dia harus memperbaiki kemalasan para pelayan dan waspada terhadap kelicikan mereka, menangkis rencana para kerabat dengan berani, menanggung ancaman dari mereka yang mengumpulkan pajak publik dan kekerasan dalam penetapan tarif, dan jika yang meninggalkan seorang anak, bahkan jika itu seorang perempuan, akan menimbulkan kekhawatiran besar bagi sang ibu, meskipun bebas dari banyak pengeluaran dan ketakutan. Tetapi seorang anak laki-laki memenuhi dirinya dengan 10.000 kekhawatiran dan banyak kecemasan setiap hari sebelum lagi mengeluarkan pengeluaran besar yang terpaksa ditanggung jika dia ingin membesarkannya dengan cara yang terhormat. Namun tidak satupun dari hal-hal yang membuat saya menikah lagi atau memperkenalkan suami kedua ke dalam rumah ayahmu, ke rumah ayahmu, tetapi saya bertahan sebagai adanya di tengah badai dan kekacauan dan tidak menghindari tungku besi kegandaan. Bantuan utamaku memang datang dari atas, tetapi itu bukan penghiburan kecil bagiku. Di bawah cobaan yang mengerikan itu, untuk terus-menerus melihat wajahmu dan memelihara dalam dirimu gambaran hidup dari dia yang telah pergi, gambaran yang memegang merupakan
kemiripan yang cukup tepat. Hmm. Karena alasan ini, Bahkan ketika bahkan ketika engkau masih bayi dan belum belajar berbicara, suatu waktu ketika jangan. anak-anak adalah kesenangan terbesar Ini bagi nanti orang tua mereka, engkau memberiku banyak jangan pernah buka. kenyamanan. Engkau Serius. tidak dapat Ya, mengeluh saya nggak main-main. bahwa meskipun aku menanggung kejandaanku dengan berani, aku mengurungi warisanmu yang aku tahu telah menjadi nasib banyak orang yang menasib malang menjadi yatim piatu. Karena selain menjaga keseluruhannya tetap utuh, aku tidak menghemat pengeluaran yang diperlukan Kalau untuk ditanya nggak memberimu tahu. posisi terbaik. Baca. Menghabiskan untuk tujuan ini Ya, banyak baca. sebagian dari harta milikku Kehidupan sendiri kontemplatif. Terus? dan dari mahar pernikahanku. Namun jangan berpikir bahwa aku mengatakan hal-hal ini sebagai teguran, hanya sebagai imbalan atas semua manfaat ini. Aku memohon satu kebaikan, jangan menjerumuskanku ke dalam kejandaan. Kedua pun jangan menghidupkan Kembali. kesedihan yang kini telah tenang. Tunggu kematianku, mungkin sebentar lagi aku akan pergi. Nah, jadi Kaum ini dia muda ambil, memegang. sebentar Rodi, Yusuf. Dia ambil ngomongan ibunya ya. Jadi aku di situ perkataan ibunya yang sudah seorang janda. Dan yang merawat itu siapa? Krisostom, ya kan? Nah, jadi Krisostom itu lah nggak tega meninggalkan ibunya. Ada nggak di sini ibu kalian di mana? Masih, ya maksudnya, maksudnya sakit, tua atau sudah janda? Masih muda ya? Rata masih muda. Ada yang ibunya sudah sakit-sakit? Ella? Ibumu sakit? Enggak. Yang sudah janda siapa? Berarti ibu bapak lengkap. Nah, beda ya. Ini sosok lebih berat nih. Oke. Yusuf gimana Yusuf? Kamu masih punya lengkap orang tua? Ya, masih. Ibumu sudah janda? Tidak, masih lengkap. Masih lengkap. Sakit-sakit? Ya, tidak. Enggak ya. Oke. Sehat. Sehat. Beda dengan Krisostom nih. Ibunya sudah tua dan meratap, menangis, menunggu kematian. Mungkin sebentar lagi aku akan pergi. Nah, itu ibunya ya. Jadi keadaan ibunya itu memang menderita. Terus baca lagi. Kaum muda. Kaum muda menantikan usia tua yang jauh, tetapi kami yang telah lanjut usia tidak memiliki apa-apa selain kematian untuk ditunggu. Nah, jadi Maka ibunya nih ketika kalau kita baca kira-kira udah tua atau belum? Sudah ya? Sudah. Maka baca. maka ketika engkau telah membaringkan tubuhku ke tanah dan mencampurkan tulang-tulangku dengan tulang ayahmu, berlayarlah untuk pelayaran panjang dan berlayarlah di laut manapun yang engkau inginkan. Maka tidak akan ada orang yang menghalangimu, tetapi selama hidupku masih ada, puaslah untuk tinggal bersamaku. Aku mohon jangan sia-sia menentang Tuhan, melibatkan aku tanpa sebab, yang tidak melakukan kesalahan padamu dalam malapetaka besar ini. Karena jika engkau punya alasan untuk mengeluh bahwa aku menyeretmu ke dalam urusan duniawi dan memaksamu untuk mengurus bisnis, janganlah
tertahan oleh penghormatan terhadap hukum alam atau pelatihan atau kebiasaan, tetapi lari dariku sebagai musuh. Tetapi jika sebaliknya aku melakukan segalanya untuk menyediakan waktu luang bagi perjalananmu melalui kehidupan ini, biarkan ikatan ini setidaknya jika tidak ada yang lain yang membuatmu tetap di sisiku. Karena bisakah engkau mengatakan bahwa 10.000 orang mencintaimu, namun tidak ada yang akan memberimu kenikmatan kebebasan sebanyak itu, karena tidak ada yang sama. Terus cemasnya terhadap kesejahteraanmu. Ya. Jadi ini poin 5 ini adalah ibunya curhat. Ya, kenapa dia tidak mengizinkan Chrysostomos itu pergi ya untuk ditapis. Oke. Coba kita baca penjelasannya ya, Clara. Pada bagian ini nah, jadi permohonan ibunya ya. Apa itu? Sejarah itu memberikan wawasan yang luas biasa tentang kehidupan sosial dan ekonomi pada abad keempat Masehi Kekaisaran Romawi Timur. Jadi Yohanes ini tinggal di abad keempat masa Kekaisaran Romawi Timur ya, di Konstantinopel, di Antioquia. Terus digambarkan dengan jelas kerentanan janda. Apa kerentanannya? Kurangnya sahabat dan wajah dan berbandara membesarkan. Tapi pernyataan sang ibu bahwa dia tidak mencoba lagi demi menjaga warisan anaknya dan demi dirinya sendiri merupakan cerminan moral sosial. Norma sosial dan kasih keibuan. Keibuannya yang dalam sejarah ketegangan moral dan spiritual menjadi Ibu Chrysostomos tidak berjalan menentang anak. Ya, tapi dia bukan menentang ya. Menentang Chrysostomos jangan ditapis gitu ya. Tetapi dia memohon berdasarkan filial. Filial itu kewajiban kasih. Ya, kasih. Terus statusnya yang seperti tungku besi kejandaannya. Besi dan kasihnya yang tetap bergantung dan dia bahkan merujuk pada kehidupan surga. Berhubungan dengan kematian suaminya dan untuk Chrysostomos menentang Tuhan. Jika dia meninggalkannya tanpa sebab, dia menghadirkan dilema teologis klasik tentang keseimbangan antara kewajiban terhadap keluarga yang diperintahkan dalam 10 perintah Allah dan panggilan yang lebih radikal untuk meninggalkan segalanya demi mengikuti Kristus seperti yang disarankan oleh kehidupan anak. Nah, jadi ini ada dilema, jaga orang tua atau menjalani kehidupan asketis di biara monastik. Nah, ini istilahnya kehidupan biara ini sama juga monastik. Stick. Nah, ada dilema ini. Apakah Chrysostomos memilih keluarganya, ibunya, atau meninggalkan segalanya demi mengikuti Kristus? Terus? Chrysostomos dia sangat terpengaruh oleh permohonan ibunya, namun
menunda. Kita jangan itu berkomunikasi dengan basis. Iya. Aplikasinya adalah bahwa cinta dan kewajiban keluarga dapat menjadi bahan yang besar atau setidaknya tantangan bagi pelajaran tujuan spiritual tertentu dan bahkan keputusan untuk memprioritaskan satu di atas yang lain adalah pergumulan pribadi yang serius. Keputusan Kristostomos untuk tinggal bersama ibunya menjadi alasan mengapa ia tetap berada dalam jangkauan para uskup yang mencalonkannya, tidak seperti Basilius yang meskipun lebih awal memulai jalan asketis, awalnya bersedia melarikan diri bersama Kristostomos. Nah, coba lihat, ada dilema yang dihadapi oleh Kristostomos. Yang jelas, Kristostomos terpengaruh oleh ibunya di sini. Maka dia menunda rencana hidup biara dengan Basilius. Hidup di Tapis jadi biarawan. Oke, jadi saya tadi agak salah. Sebelum dia di biarawan itu juga perlu ditapis ya. Nanti asketis jadi biarawan, bisa kemungkinan dia bisa jadi imam. Tapi seorang biarawan nggak wajib jadi imam. Bisa jadi. Nah, di sini karena ibunya, kondisi ibunya, ini Chrysostom menunda rencana hidup berkomunitas dengan Basilius. Apa implikasinya? Cinta dan kewajiban keluarga itu bisa menjadi hambatan atau tantangan untuk mengejar tujuan spiritual tertentu. Dan keputusan untuk memprioritaskan satu di atas yang lain, ini satu pergumulan pribadi. Adakah kalian di sini pergumulan apa nih? Milih waktu mau ke sini, mungkin bukan ibu ya, tapi ada nggak yang membebani, yang menjadi tantangan, yang jadi hambatan apa? Kalau Chrysostomos kan ibunya. Kalau kalian apa kira-kira? Hah? Oh, jurusan lain ya. Misalnya apa? Ekonomi atau jurusan apa? Ingin jurusan hukum misalnya ya. Ya. Tapi bergumul kan? Kalau saya ini memang enggak. Apa? Hah? Tentara. Oh, bukan pemabuk kan? Oke, antara tentara dunia atau tentara Kristus nih. Kalau Delon apa? Oh, sekolah lain. Antara soteria atau STT lain ya. Itu pergumulan, dilema. Clara? Oke. Oh ya, pergumulan ya. Oke, sip. Pasti selalu ada. Kalau Paula? Kesehatan. Oke. Waktu mau ke sini tuh gumul ya, mau kesehatan atau teologi ya. Sekarang saya mau ganti teologi itu filsafat sejati. Ya, jurusannya filsafat sejati. Kalau ini Mona Lisa, Nona, kalau di sana panggilnya Nona ya. Nona, Nona Manise. Oh, apoteker, apoteker. Lah kok pilih teologi? Mungkin. Awalnya dengan Pak. Tapi ada salah satunya Pak. Ya, Mas. Selesai ya. Tak ada yang Oh, jadi keinginannya apa? ini kenapa?
capek ya belajar ya. Hah? Waktu SMA udah capek belajar, ini disuruh belajar lagi ya. Udah nikah aja. Ini kalau Ella nih, saya bingung nih. Lebih bingung tuh Ella lagi. Hah? Kamu ada pergumulan apa? Kalau kalau Chrysostom jelas ibunya. Kalau kamu kan waktu kamu mau ke sini kan pasti sama mungkin dipaksa. Dipaksanya kamu mungkin udah ada pilihan nih. Apa pilihan? Nggak ada. Ini di rumah nganggur aja. Enak ya nganggur nggak apa-apain makan tidur ya. Pengangguran sukses ya. Oke, jadi artinya setiap orang nih lihat Ella ya. Kamu lihat teman-teman juga ada pergumulan. Ada yang ingin apoteker, ada yang ingin pengangguran, kesehatan, ada teologi, ingin sekolah teologi yang lain. Kamu apa? Tentara. Mana bisa tentara mabuk? Nah, mabuknya pakai aqua lagi. Apa boleh tentara mabuk? Oh, Yusuf apa Yusuf? Kalau kamu kan belum ke sini ya. Nanti kamu ke sini, apa pilihan pergumulan kamu? Mungkin Belum. Ah, ya. Nah, Yusuf, apa jadi pergumulanmu? Kalau Krisostomo kan ibunya ya, yang sudah tua rentan dan janda. Kalau kamu apa kira-kira? Takut sih. Takut ya, lebih ke dalam diri ya. Takut apa? Ya, nggak pandai berbicara. Oke, nggak pandai bicara. Terus apa lagi? Hmm, malu. Malu. Oke. Ya, Malu mungkin karena dari desa gitu ya. Mau ke Jawa apa bisa gitu kalau saya belajar ya. ya, Oke, ya nggak apa-apa. Itu pergumulan setiap orang punya ya. Tapi tetap keputusan harus diambil. Nah, kalau Chrysostom di sini, keputusan Chrysostom tinggal bersama ibunya. Tapi waktu nanti ketika nanti ibunya setelah meninggal, nah dia kembali jalani panggilan. Makanya dia bisa jadi imam. Nah, sekarang dia bisa pakai baju ini loh. Ya. Kalau enggak, ya jadi pengacara kan. Nah, maka dia bisa pakai baju imam ini. Oke. Nah, kita udah baca 1 sampai 5. Poin berapa? 5 ya. Nah, kita akan lanjut lagi Rabu depan masuk ke poin 6. Oke, ya. Sebagai summary-nya, hari ini kita belajar apa? Summary itu maksudnya kesimpulannya apa jadinya? Paula, coba. Hmm. Nah, apa? Keinginan bisa menjadi penghalang ya. Mungkin kita bukan karena ada orang tua ya. Kita kayak tadi Yusuf dari diri sendiri ya. Dia kayak nggak bisa bicara, nggak pandai, malu. Itu dari diri sendiri. Mungkin Ella juga mungkin gitu ya. Pergumulannya beratnya nggak betah, malu, atau eh, apa, lebih kepada kayak mungkin juga kadang-kadang faktor makanan. Ya dulu tuh juga ada. Kenapa kok baru datang 1 minggu mau pulang? Ada. Ditanya, oh karena makanannya. Atau yang ada usul, ada bukan usul ya. Dia bilang karena pelajarannya sulit. Pelajarannya sulit di sini. Hah?
Bertahun belum mulai. Ini kan semester. Ya, awal-awal nggak ada, saya nggak kasih kalian tugas gimana, paling tugas baca, ya. Kalau kalian serius ikuti kelas ini sampai selesai, Yusuf, nanti saya kasih sertifikat. Setelah menyelesaikan apa kuliah ya atau pelajaran keimamatan Yohanes Chrysostomos. Oke, ya. Nah, syaratnya adalah kalian mesti baca. Ini jumlah halamannya berapa? 100. Ya, jadi dibaca, walaupun di kelas dibaca, tapi di luar kalian juga harus baca. Jadi ke depan minggu besok kita bacanya lebih cepat lagi ini karena masih banyak poin nih. Baru 9 halaman. Baru 10%, belum sampai 10%. Ya, jadi kita akan cepat belajarnya. Tapi intinya hari ini 1,5 jam ini kita belajar apa nih? Bahkan hampir 2 jam nih. Kamu dapat apa hari ini? Elon, apa yang kamu dapat misalnya? Apa yang kamu catat? Tadi si Paula udah bilang, ya ada godaan, ada penghalang misalnya dari ibu. Ya kan? Apalagi? Hah? Apa poin yang kamu tahu? Ella? Iya, kesempurnaan spiritual. Teosis ya. Bukan bukan teo apa? Bukan tadi? Bukan teori, tapi teosis. Kesempurnaan spiritual itu namanya apa? Teosis. Temi apa? Hmm? Dapat apa poinnya? Filsafat sejati. Itu apa? Pengajaran Kristus. Filsuf sejatinya itu Sang Kristus. Filsafat sejatilah itu kekristenan. Ya, oke. Ini Nona Clara. Kesimpulan, Ya, dengan tenaga kita kan dalam diri apa lain ya. Masa depan apa? Itu ya. Jadi bukan masa depan kayak tadi di pasar nonton panggung teater gitu ya. Tapi kehidupan kontemplatif, bukan kehidupan sekuler. Nah, ini diingat ya. Ini pelajaran bagus nih buat kita hari ini. Ini juga buat saya ya. Memang kita ada beban orang tua, ada beban keluarga, ya, ada pergumulan lah intinya. Ya. Tapi ketika kita udah sampai di sini, kita harus mempunyai gaya hidup yang kontras. Apa? Nih, gaya hidup yang kontras antara kehidupan sekuler, persidangan hukum kan dia kerja ya, dengan teater panggung, dengan kehidupan yang lebih kontemplatif atau terpelajar, terpaku pada buku-buku, menghindari asal. Nah, jadi kehidupan ini kehidupan yang hanya tertarik kepada filsafat dan asketisme dan berbagi tempat tinggal bersama di asrama. Koinonia namanya apa? Koinonia, persekutuan atau kehidupan berkomunikasi. Apa tujuannya? Untuk saling mendukung dalam mengejar kehidupan yang saleh. Jadi gaya hidup kita adalah gaya kehidupan yang bagaimana? Kontemplatif, terpelajar, saleh, asketis, banyak istilah. Ingat ya, ini Rabu depan masih saya tanya, apa itu? Terpelajar, kontemplatif, saleh, ya kan? Tadi ada istilah monastik, ya
Theosis. Kehidupan saleh, berkomunitas. Lawannya lawannya apa? Kehidupan sekuler itu yang suka pasar, yang suka teater, panggung. Itu gaya hidup. Ya. Nah, kita nggak seperti itu. Lisa, apa kesimpulan? Oh iya, itu tentang persahabatan ya. Persahabatan sejati itu harus kokoh, yang dibangun bukan karena hubungan sosial ekonomi, tapi karena nilai-nilai hidup. Nah, Basilius dengan Chrysostom, dia kok bisa bersahabat? Karena apa? Bukan ekonomi, ya ekonominya sama, sosialnya sama, tapi bukan itu faktornya penting. Mereka tidak membedakan itu betul, tapi yang memperkokoh mereka apa? Punya nilai hidup dan prinsip hidup yang sama. Cuma pada akhirnya beda, tapi bukan karena prinsip hidup. Chrysostomos beda karena apa? Hah? Ibunya. Iya, ibunya yang membutuhkan Chrysostomos. Sehingga Chrysostomos tidak mau masuk dalam menjalani pendamisan itu bukan karena panggilan hidupnya berubah, bukan karena prinsip hidup atau nilai dan tujuan hidupnya berubah, tapi karena apa? Ibunya. Nah, dia kan jelaskan di sini tadi di poin kelima ini panjang, ya kan? Karena kesusahan ibunya, kan disebut di sini apa? Ibunya itu kerentanan janda. Nah, itu yang membuat Chrysostomos akhirnya memutuskan untuk tidak ditabis. Dia mau jaga ibunya dulu. Tapi bukan berarti dia berubah prinsip hidupnya. Paham ya? Jadi dibedakan kan? Oke, kalau Ella apa kesimpulannya? Hah? Apa? Ekonomi yang sama. Ya, itu maksudnya persahabatannya kan? Oke, tidak membeda-bedakan ekonomi. Ya, betul. Kalau Delon? Ya, jadi jangan sampai pergumulan-pergumulan itu menghambat, atau tantangan hambatan itu jangan sampai menghambat kita mencapai kesempurnaan yang lebih tinggi. Jadi jalan monastik ya, jalan monastik, jalan asketis, jalan terbelajar, apa lagi? Saleh, jalan ketekunan, ya. Itu untuk mencapai apa? Atau jalan dialog itu mencapai apa? Teosis atau kesempurnaan spirit yang paling tinggi. Ibarat paling tingginya sama teosis itu ujungnya. Jadi untuk sampai sana kita harus merangkak dari bawah. Jalan salah. Ya, nah terakhir nih semi apa? Ya, tetap tetap apa? Melangkah ya. Karena Kristus itu siapa? Tuhan. Filsuf sejak
Mau jadi filsuf nggak? Di sini kalian mau diajari jadi filsuf? Hah? Mau jadi filsuf? Jadi ahli filsafat? Mau? Nah, ahli filsafat itu berarti ahli siapa? Ahli tentang Iya. Karena filsafat sejatinya siapa? Kristus. Ya kan? Mau saya nih? Hah? Mau kan? Oke, terakhir. Yusuf apa? Kesimpulanmu? Speaker. Halo, Yusuf. Oke, oh, ada. Ini eh, kalian yang bisa akses WA, ini tolong kalau saya bagi di dibaca ya. Misalnya kayak nah, ini ada saya bagi seperti artikel ini ya. Nah, ini kalian bisa baca. Ya, ada kehidupan Saint misalnya Martir Alexander. Oh ya di buku itu ada ya. Oke. Baik, sampai di sini ya. Kita ketemu lagi Yusuf Rabu depan ya. 1:30 lagi by Zoom. Kita akan bahas lagi tentang ini masih banyak imamatan. Kamu sudah dapat bukunya belum? Yusuf sudah dapat bukunya? Speakernya kali ya. Oke. Kita selesai. Nanti saya akan bagikan sama Ibu Nuri ya, supaya bisa bagi ke kalian.